Berfokus di tempat pertempuran utama antara Kanki versus Riboku. Kanki mengejutkan seluruh arena pertempuran dengan pergerakannya, yang sekarang Kanki sedang mengacungkan pedangnya tepat di hadapan Riboku yang belum siap. Medan pertempuran sekarang tertuju kepada pergerakan Kanki, yang tiba-tiba sudah berada di depan Riboku. Sebelum Kanki menebasnya, Riboku sudah terlebih dahulu mencabut pedang dan menahan tebasan Kanki. Tepat saat kedua jenderal itu bentrok, pedang yang digunakan Riboku patah, sehingga pedang Kanki meluncur cepat menebas kepala Riboku. Kaine yang melihat Riboku tertebas hanya bisa diam sambil menangis. Kabar terpojoknya Riboku juga sudah sampai di posisi Shisui, namun pasukan mereka berhasil dihentikan oleh pasukan Moten. Tak elak melihat pasukannya tidak bisa usik, membuat Shisui marah-marah sendiri. Terlihat sekali kekhawatirannya kepada Riboku. Lagi-lagi dan lagi, pasukan Kohaku tiba, sehingga membuat Selamat dan Shisui bisa bernapas lega. Sekarang giliran Shisui menahan pasukan Moten dan meminta pasukan Kohaku untuk terus maju menuju medan pertempuran Kanki. Sampai akhirnya sekarang giliran Moten yang tidak bisa apa-apa. Pasukan Kohaku dengan mudahnya melewati medan pertempuran Moten dan Shisui. Saat itu Moten hanya berharap bahwa Kanki bisa menyelesaikannya dengan cepat. Sedangkan unit Hisin, kalah jumlah pasukan membuat mereka kewalahan. Untungnya saat itu unit Naki berhasil menyelamatkan klan Saki, sehingga sekarang Naki bisa kembali ke posisinya. Dan di saat yang sama, unit Hisin melihat dan mendengar riak-riak kemenangan dari pasukan Kanki dan menduga bahwa Kanki berhasil menghabisi Riboku. Namun di saat yang sama, Riboku yang hampir terjatuh kembali bangkit. Dan menunjuk Kanki yang saat itu hanya bisa melihat Riboku dengan wajah yang aneh. Padahal saat itu bisa saja Kanki menghabisi Riboku, dan yakin Riboku tidak akan selamat jika Kanki melakukannya. Namun yang jadi pertanyaan, Kanki malah diam? Bahkan saat Riboku memerintah Futei memburunya pun, Kanki diam. Perintah Riboku dilaksanakan dengan baik oleh Futei. Futei menebas pasukan Kanki dan meluncur langsung menuju Kanki. Di saat yang sama Rin Gyoku teringat dengan awal pertemuannya dengan Kanki. Rin Gyoku mengingat itu sambil mengejar Futei berniat menghentikannya. Begitupun dengan Kokuo yang tidak diam saja, anak panahnya terus-menerus membidik Futei. Namun Futei bisa menghindarinya. Sampai akhirnya Rin Gyoku berhasil menahan Futei. Futei benar-benar jengkel terhadap Rin Gyoku. Menurutnya, seharusnya Rin Gyoku mengincar Riboku jika Rin Gyoku mengerti taktik militer. Namun Rin Gyoku mengatakan bahwa pasukan Kanki tidak gila perang, lantaran pasukan Kanki bergerak sesuai dengan perasaan mereka. Futei jengkel menurutnya Rin Gyoku omong kosong saja. Membicarakan perasaan setelah mereka menindas orang lain. Di tengah sengitnya duel antara Rin Gyoku dan Futei, Kokuo ikut campur. Namun tanpa disadari Kokuo, tiba-tiba saja tentara Zou muncul dan menebasnya. Kokuo terluka, namun tidak parah, hanya saja sekarang busurnya rusak. Berpindah lagi di tempat Zeno dan sisa-sisa pasukannya benar-benar mengamuk dan salah satu korbannya adalah si anak Ganmon. Sehingga situasi saat ini Kanki di atas angin. Kanki tertawa melihat satu persatu tentara Riboku bertumbangan. Kanki dengan santainya mengatakan bahwa pasukan Zou gila. Apakah seberharga itu nyawamu Riboku? Sampai-sampai anak buahmu mati di depan mata Riboku sendiri. Dengan entengnya Kanki meledek Riboku. Jika Kanki menjadi Riboku katanya, tidak akan pernah terpikirkan untuk mengorbankan anak buahnya untuk menyelamatkan Kanki. Terlalu pedih katanya untuk dilihat. Riboku yang mulai tersulut mencoba untuk tenang. Menurutnya dalam peperangan menghabisi atau dihabisi. Namun yang paling penting adalah jenderal mereka yang menentukan peperangan, jenderalnya mati sama dengan kalah. Enak banget Kanki membalas Riboku, dan kembali meledeknya, bohong katanya. Jujur saja Riboku takut mati. Sampai akhir Riboku tidak kuasa menahan ledekan Kanki. Suara Riboku menggelegar dengan kemarahan menjawab pertanyaan Kanki. Riboku kembali mencoba tenang bahwa Riboku berbeda dengan Kanki. Riboku punya pasukan Ganmon yang tulus membelanya. Berbeda dengan pasukan Kanki yang selalu dihiasi pengkhianatan. Ya Riboku tahu saat pasukan Kanki melarikan diri saat bertempur dengan Kocho. Riboku mengakui bahwa Kanki memiliki talenta lebih dari orang lain. Namun Kanki katanya mempunyai kekurangan yang sangat penting yaitu, tidak memiliki rasa ingin melindungi dan mengayomi rakyatnya. Kanki tertawa mendengar ceramah Riboku tersebut, menurutnya itu alibi Riboku saja. Kanki mencemooh rakyat Riboku dan kerajaannya, menurut Kanki semua itu sampah. Orang yang mendengar cemoohan Kanki tersebut sontak terkejut, Riboku kembali tenang. Riboku mengakui bahwa Riboku dan rakyatnya tidak sesempurna itu. Maka dari itu Riboku dan rakyatnya bersatu untuk membuktikan bahwa kami benar. Kanki dengan santai sambil mengelak dari gempuran tentara Zou, mengatakan kepada Riboku terserah Riboku saja katanya.
Lantaran saat ini tidak ada harapan hidup bagi Riboku setelah dikelilingi oleh pasukan Kanki. Riboku pun tidak ingin kalah. Dengan muka murang-maring akibat goresan pedang yang diukir Kanki, masih pede bahwa pemenang pertempuran ini adalah dirinya. Yang tidak lama setelah Riboku mengancam Kanki, pasukan besar Zhou dari kejauhan mulai terlihat siap ikut campur. Pasukan besar itu juga membuat unit Hisin terkejut, sekaligus mengkhawatirkan posisi Kanki. Dan pasukan besar itu adalah pasukan Seika yang dipimpin oleh Jokaryu dan pasukan Kohaku. Pasukan besar tersebut sungguh membuat pasukan Kanki ketar-ketir, lantaran tahu akibatnya jika mereka sampai mendekat. Kanki mulai kembali mendekati Riboku, yang direspon oleh Riboku meminta pedangnya kepada anak buahnya. Pasukan Maron yang melihat keberbahayaan posisi Kanki hanya pasrah. Bahkan anak buahnya yang meminta Maron untuk membantu Kanki pun Maron hanya diam. Anak buahnya Maron marah-marah mempertanyakan strategi Kanki yang menempatkan pasukan Maron jauh dari pasukan utama. Mereka mulai berencana untuk mendobrak pasukan musuh dan bergabung dengan pasukan Kanki. Namun salah satu tentara Maron lainnya sadar bahwa pasukan Maron tidak sekuat pasukan Kanki yang lainnya. Ada juga yang terus berupaya untuk datang ke tempat Kanki. Menurutnya mau dimanapun mereka bakal mati, dan mereka hanya ingin mati bersama bosnya. Mendengar gurauan anak buahnya membuat Maron menangis. Maron tertunduk sambil mengingat awal pertemuannya dengan Kanki. Maron menjelaskan sambil menangis, Kanki sengaja menempatkan pasukannya jauh dari pasukan utama karena Kanki tidak membutuhkan pasukannya untuk menyusul, dan itu adalah perintah Kanki sendiri. Tapi menurut Maron, melihat situasi seburuk ini mungkin perintah bosnya tersebut sudah tidak berlaku lagi. Di saat Maron berniat memerintah pasukannya untuk menyusul Kanki, tiba-tiba Ogiko datang. Melihat Ogiko datang ke tempatnya membuat Maron bingung, yang Maron tahu Ogiko ikut dengan rombongan bosnya. Namun yang mengejutkan, sedari awal Ogiko pun sama seperti Maron ditempatkan jauh dari posisi bosnya. Dan diperintahkan untuk menyampaikan pesan kepada Maron. Dan entah apa yang disampaikan Ogiko sampai-sampai Maron tidak bisa berkata-kata lagi. Maron hanya menampilkan ekspresi wajah kosong setelah mendengar pesan dari Ogiko. Namun pesan dari Kanki bukan hanya untuk Maron, Ogiko juga diperintahkan Kanki untuk menyampaikan pesannya kepada unit Hisin. Jika Maron paham dengan pesan yang disampaikan Ogiko, Ogiko meminta Maron untuk pergi bersamanya ke tempat unit Hisin. Berfokus kembali tempat pertempuran utama. Yang dimana saat ini Kanki dan pasukannya mencoba merangsek masuk ke dalam pertahanan Riboku, sedangkan pasukan Riboku mencoba bertahan sekuat tenaga mereka sampai pasukan bantuan tiba. Sampai akhirnya pasukan Jokaryu dan pasukan Kohaku benar-benar bergabung. Si anak Ganmon yang sudah berlumuran darah akibat luka yang dideritanya, sekarang berada di depan Riboku untuk melindunginya. Si anak Ganmon yang bernama Bafuji ini, mengakui bahwa Kanki adalah jenderal yang setara dengan Riboku. Menurutnya perbedaan Riboku dan Kanki hanya soal perasaan mereka saja. Di saat Riboku mati-matian melindungi rakyatnya, Kanki sendiri malah dengan tanpa perasaan menghabisi 100.000 pasukan yang sudah menyerah, dan alasan itulah yang akan membuat Kanki kalah. Setelah pasukan Jokaryu dan Kohaku bergabung di pertempuran Kanki dan Riboku, membuat situasi sekarang berbalik. Kanki benar-benar sudah terkepung di tengah lautan prajurit Zhou. Akibat dari kekalahan jumlah dan habisnya tenaga pasukan Kanki membuat satu persatu komandan Kanki tumbang. Dimulai dari Kokuo, dilanjutkan dengan Zeno yang sudah kelelahan sampai akhirnya bisa ditebas Jokaryu, yang kekuatannya masih segar bugar. Satu-satunya komandan tersisa adalah Rin Gyoku. Futei menawarkan untuk mati lebih cepat kepada Rin Gyoku, namun Rin Gyoku menolaknya, ia lebih senang katanya mati di samping bosnya. Mendengar itu Futei menghormati Rin Gyoku dan membiarkan mundur, sembari mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Berfokus ke tempat unit Hisin, mereka mendapatkan laporan tentang kondisi situasi pasukan Kanki yang katanya sudah tidak harapan. Dengan situasi seperti itu menandakan serangan kejutan Kanki gagal. Mendengar itu Shin tidak percaya. Shin yang sebelumnya bingung mengimbangi kekuatan Kanki untuk menjadi orang yang menghalangi Kanki jika Kanki kembali melakukan hal mengerikan. Sekarang Shin menyadari bahwa Kanki diambang kematian. Karyoten yang mengerti situasi meminta Shin memerintahkan pasukannya untuk kabur. Lantaran sudah tidak ada harapan bagi Kanki di situasi seburuk ini, itu perlu dilakukan untuk menghindari kekalahan total dari Riboku. Respon Shin sangat marah dengan perintah Karyoten tersebut. Menurut Shin sebangsat-bangsatnya Kanki dia jenderalnya, untuk itu Shin berniat menyelamatkan Kanki. Dia dikepung prajurit Zhou, tapi bagaimana kalau dia masih hidup, dan sekarang sedang meminta pertolongannya? Mendengar itu membuat Karyoten pun marah. Ten meyakinkan Shin bahwa Kanki sudah tidak bisa diselamatkan. Karyoten yakin sebentar lagi pasukan yang mengepung Kanki pasti akan menargetkan pasukan unit Hisin. Belum lagi pasukan Jenderal Enkan mungkin sebentar lagi akan datang menambah kekuatan pasukan Riboku saat ini. Dan Karyoten yakin Gakuka pun saat ini sudah mundur.
Dari samping unit Hisin datang pasukan Maron dan Ogiko membenarkan ucapan Karyoten. Sebelum Maron melanjutkan bicaranya, Maron meminta Shin untuk mendengarkan pesan Kanki yang dibawa Ogiko. Namun yang membuat para pendengarnya Ogiko terkejut sekaligus jengkel, lantaran Kanki hanya meminta Ogiko mengatakan kepada Shin bahwa Shin sampah brengsek, katanya. Karyoten yang mendengarnya kesal meminta Ogiko mengingat kembali, bukan hanya itu saja kan pesan dari Kanki? Ogiko membenarkan, dan itu adalah perintah Kanki bahwa sebelum menyampaikan pesannya Ogiko harus mengawalinya dengan itu. Kanki berpesan jika Shin mendengar pesan ini dari Ogiko berarti Kanki kalah. Kenapa Kanki mempercayakan pesan itu kepada Ogiko? Menurut Kanki, Ogiko mempunyai intuisi yang tajam daripada kalian. Kanki memang ahli, katanya, bahwa Kanki pun tidak bisa memprediksi serangan kejutannya akan berhasil. Itu sebabnya Kanki menempatkan mereka jauh dari depan. Kanki juga tahu bahwa Sao mengatakan sebuah kebohongan tentangnya. Jika Shin paham apa maksud pesannya, Kanki mempercayakan klan Saki, Maron, dan Ogiko kepada Shin. Alasan Kanki tidak mempercayakan mereka kepada unit Gakuka, karena Shin bodoh. Karena itulah katanya Kanki menaruh sedikit kepercayaan kepada Shin, dan Kanki memerintahkan Shin untuk membawa mereka kabur. Dan itu perintah Kanki yang tidak bisa Shin bantah. Kanki juga memerintahkan Shin untuk mengembalikan kalung Jenderal Agungnya kepada Raja yang katanya duduk di singgasana darah. Setelah mendengar pesan Kanki dari Ogiko membuat Shin marah. Shin setelah mendengarnya malah tidak ingin melihat Kanki mati. Mendengar Shin yang masih bimbang antara menuruti perintah Kanki untuk kabur atau menolak perintahnya, membuat Maron marah. Maron menjelaskan kepada semuanya, bahwa sejak awal Kanki memutuskan untuk menggunakan formasi ini, semata-mata untuk memancing musuh demi menyelamatkan kedua sayapnya yaitu Gakuka dan unit Hisin. Kanki membuat rencana ini agar jika dia gagal sendiri, dan membuat peperangan ini tidak gagal sepenuhnya. Jika Shin selama suatu hari bisa menyelesaikan apa yang tidak bisa diselesaikan Kanki, yang artinya itu seri. Maron meminta Shin untuk tidak menyia-nyiakan pengorbanan bosnya dengan kekalahan total. Semua orang terkejut mendengar apa yang dituturkan Maron dan Ogiko tersebut. Di saat yang sama pasukan Gakuso sudah mulai bergerak mengincar unit Hisin. Dengan berat hati Shin memerintahkan seluruh pasukannya mundur dari garis depan dan berbelok ke kiri lalu kabur. Shin meminta pasukannya untuk mundur, sedangkan Shin dan pasukannya berniat melindungi mereka dari belakang. Shosui pun berniat melindungi pasukan bersama Shin kapten mereka, begitupun dengan unit Kyokai. Namun menurut Ten, untuk menyelamatkan pasukan sebanyak mungkin Shin-lah yang harus memimpin mereka mundur. Soal melindungi pasukannya dari belakang, Ten memerintahkan unit Kyokai dan unit Shosui saja. Shin juga meminta tentaranya untuk memberikan kuda kepada klan Saki yang menderita luka-luka, serta tidak meninggalkan tentaranya yang terluka. Namun di saat Shin memerintahkan pasukannya untuk mengikuti dirinya, ada satu orang yang tidak mendengarkan Shin yaitu Naki. Melihat teman-temannya kebingungan, Naki hanya meminta maaf bahwa dirinya harus sampai di sini mengikuti unit Hisin dan harus kembali ke tempat bosnya. Naki sudah memikirkannya sejak tahu alasan Kanki menjadi seperti ini. Bagi Naki unit Hisin adalah sahabat terbaiknya, namun Kanki adalah keluarga terhebat yang Naki punya. Dikatakan bahkan sampai Naki gemetar mendengar kehebatan bosnya itu. Naki meminta maaf kepada Shin karena tidak bisa mengikuti Shin hingga akhir. Namun Naki selalu percaya bahwa Shin bisa mewujudkan impiannya menjadi jenderal terhebat. Shin mencoba mencegahnya lantaran tahu jika Naki terus memaksa pergi ke tempat Kanki, kematianlah yang akan dialami Naki. Naki tahu, sama seperti Ringyoku, Naki hanya ingin mati bersama bosnya. Mendengar Naki berniat pergi ke tempat Naki, membuat Ogiko pun berniat pergi bersama Naki, namun Maron mencegahnya, katanya perintah bos adalah agar Ogiko dan dirinya selamat. Maron juga meminta Shin mengerti dengan keputusan Naki, dan memohon meminta Shin membiarkannya pergi bersama bosnya. Hingga akhirnya Naki melakukan perpisahan dengan unit Hisin, yang membuat para komandan unit Hisin menangis. Mendengar keputusan Naki itu Shin hanya terdiam. Naki pergi seorang diri, namun yang mengejutkan pasukannya pun ikut bersama Naki. Naki mencoba meminta pasukannya untuk pergi bersama Shin namun mereka menolaknya. Melihat Naki dihadang dalam perjalanannya menuju Kanki, membuat Shosui meminta izin kepada Shin untuk membantu Naki memberikan jalan. Shin mengizinkannya, dalam hatinya Shin berterima kasih kepada Naki, dan berharap Naki setidaknya bisa bertemu dengan Kanki. Yang setelahnya Shin memerintahkan pasukan untuk mundur dengan kecepatan penuh. Di saat seluruh unit Hisin mundur, Gakuka juga mundur. Gakuka tidak searah dengan unit Hisin, melainkan mundur ke arah barat. Dan itu sengaja untuk membagi pasukan Zhou yang nantinya mengejar mereka. Dan sementara itu Kanki. Dia dan seluruh komandan tersisanya sekarang berkumpul di tengah-tengah kepungan pasukan Zhou. Koko yang terluka parah, mengutarakan perasaannya kepada Kanki yang katanya perasaannya tidak berbalas. Menurut Kanki Koko salah,
Menurutnya biarpun Kokuo tidak merasakan kasih sayang Kanki sebagai seorang istri, Kanki selalu menyayangi Kokuo sebagai keluarganya, dan itu termasuk klan Kanki lainnya. Mendengar itu Kokuo menangis. Yang tidak lama dari itu pemimpin pasukan Zou mengisyaratkan untuk menghukum pasukan Kanki, dan meminta pasukannya untuk menyisakan Kanki saja. Karena mengakhiri Kanki hanya boleh dilakukan oleh Riboku. Dengan tubuh yang sudah hampir tidak bisa bergerak dengan benar, muka yang juga berlumuran darah. Sebelum mengakhiri Kanki, Riboku ingin berbicara terlebih dahulu dengan Kanki. Sedangkan Kanki yang sejak awal tidak terluka sama sekali, hanya dia menatap Riboku biasa saja. Riboku meminta Kanki menyerah dan berjanji akan mengampuni anak buahnya. Tawaran Riboku itu menjadi pertanyaan bagi pasukan Riboku sendiri. Namun Jokaryu dan Futei sangat percaya terhadap Riboku. Menurutnya yang penting saat ini kematian Kanki. Jika Kanki mati, dan anak buahnya kembali berulah, akan sangat gampang melenyapkannya. Mendengar itu membuat pasukan Zou seluruhnya percaya kepada Riboku, dan kompa mereka meminta pasukan Kanki menyerahkan Kanki jika ingin merasakan hidup, dan meminta mereka meletakkan senjata mereka, katanya sebelum Riboku berubah pikiran. Respon Kanki mendengar tawaran Riboku tersebut hanya tertawa. Dengan pedang yang sudah keluar dari sarungnya, dan bersandar di pundaknya Kanki, mengatakan bahwa mereka baik sekali akan membiarkan pasukannya hidup, sambil tersenyum memboleh pasukannya melakukan perintah Riboku. Namun pasukan Kanki mempertanyakan apa yang akan dilakukan Kanki. Dengan tegas dan jelas Kanki tidak akan melakukan hal yang semacam itu. Mendengar keputusan Kanki tersebut membuat pasukannya tenang dan bangga terhadapnya. Respon Kanki tersebut sudah diperkirakan Riboku. Menurutnya Kanki tidak punya perasaan kepada rekan terdekat Kanki. Setelah Kanki menghabisi 100.000 pasukan dengan keji, sekarang Kanki akan merasakan hal yang sama. Riboku mempertanyakan mengapa Kanki bisa setega itu? Dan jawabannya jelas Riboku tahu, bahwa hati Kanki terlalu kecil untuk ukuran seorang manusia. Dan lagi-lagi Kanki meresponnya dengan santai, menurut Kanki pidato Riboku itu egois sekali. Kanki bertanya balik kepada Riboku, apakah Riboku mengerti perasaan orang-orangnya? Apakah Riboku paham orang yang tertindas? Di saat yang sama Shin mendengar kelanjutan cerita tentang Kanki, Saki mengatakan bahwa kematian Siu lah yang merubah Kanki. Dan diketahuilah bahwa Kanki dan Siu adalah pemimpin Saki dan keduanya saling mencintai. Tapi suatu hari klan Saki diserang saat Kanki dan yang lainnya pergi, dan Siu diculik. Mereka tahu bahwa Siu adalah kekasih Kanki. Kanki sudah menyebarkan pengaruhnya ke seluruh negeri. Jadi penguasa Kiha. Penguasa daerah itu memerintahkan anak buahnya untuk memberikan contoh kepada Kanki. Di hari itu Siu dihabisi dengan keji, dan kondisinya sungguh mengenaskan. Dan Kanki hanya diam saja melihat kondisi mengenaskan Siu, dengan tubuh yang sudah tidak utuh lagi itu. Kanki pergi untuk membalas dendam, namun penguasa itu terus mengurung diri mereka di dalam kota, dan Kanki tidak punya cara untuk masuk. Tidak lama dari itu Kanki meninggalkan klan Saki dan menghilang. Dan membuat klannya sendiri jauh di wilayah selatan. Kanki bertahun-tahun mengembangkan klannya, setelah klannya setara pasukan. Kanki kembali dan menjatuhkan kota Kiha, dan memenggal semua pejabat dengan tangannya sendiri. Shin terkejut mendengar Kiha, lantaran Shin pernah mendengar tragedi tersebut. Saki membenarkan bahwa sejak pemenggalan itu Kanki dijuluki Kanki si pemenggal. Maron yang mengingat tragedi itu merinding. Katanya itulah momen yang paling mengerikan selama Maron mengikuti Kanki. Namun menurut Saki, sebenarnya Kanki berpotensi menjadi pembebas bagi kaum tertindas, namun kematian Siu merubahnya. Dikatakan Kanki membuang jati dirinya ke dalam kegelapan sejak kejadian pembantaian di Kiha, sehingga Kanki kehilangan cahayanya. Siu adalah orang baik yang tidak layak diperlakukan tidak adil oleh dunia, dan tragedi itu terlalu kejam baginya. Dan begitulah Kanki terus terjebak dalam amarahnya. Maron yang mendengar itu sangat tersinggung. Maron merasa klan Kanki hanya dijadikan alat balas dendam bagi Kanki. Lalu di mata bosnya, klan Kanki sendiri dianggap apa? Saki menjelaskan bahwa klannya dengan Siu sama pentingnya. Itu dibuktikan setelah pembalasan dendam itu Kanki tidak kembali ke klan Saki. Saki menyadari itu saat kematian Raido. 100.000 pasukan yang Kanki penggal adalah pembalasan dendam untuk Raido. Pembalasan brutal, begitulah cara Kanki menunjukkan betapa sayangnya Kanki kepada Raido. Bukan hanya Raido, Kanki pun sangat menyayangi seluruh klannya termasuk Maron. Mendengar itu Maron menangis, saat mengingat kebersamaan dengan bosnya. Dan sekarang Maron menyesal sudah meninggalkan bosnya. Namun klan Saki menenangkan Maron. Bahwa Maron harus menjalankan perintah Kanki yang terakhir dengan tulus. Lantaran saat ini keluarga Kanki lainnya sedang menuju ke tempat Kanki. Keluarga Kanki yang dimaksud Saki adalah klan Naki, yang sedang merangsek menusuk ke dalam kepungan Riboku.